Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Jumat Agung di mana kita memperingati hari kematian Tuhan di atas kayu salib. Di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya." Saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus sedang berkata dia ingin menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Padahal ketika Kristus disalib, Rasul Paulus tidak mendampingi Yesus saat itu. Tetapi Rasul Paulus ingin ikut merasakan dan mengalami apa yang Yesus rasakan dan apa yang Yesus alami saat peristiwa kematian tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sedang berkata bahwa peringatan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukanlah hanya sekedar peringatan yang biasa-biasa. Tetapi ketika kita beribadah mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib, terjadi suatu kegerakan, ada suatu perubahan, terutama dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah kematian yang berbeda dengan tokoh-tokoh agama yang ada di dalam dunia ini. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah memindahkan kita dari neraka ke sorga. Saudaraku, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Bagaimana Rasul Paulus bisa ikut merasakan apa yang Yesus rasakan di atas kayu salib. Bagaimana caranya Rasul Paulus bisa ikut mengalami apa yang Yesus alami di atas kayu salib. Kita melihat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 bagian B, firman Tuhan berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus sedang berkata kepada kita, yang pertama kita perlu melupakan apa yang ada di belakang kita. Saudaraku, manusia cenderung sulit untuk melupakan masa lalu, apalagi masa lalu yang menyakitkan. Banyak orang yang hidup dalam trouble masa lalu, trauma masa lalu, orang yang tidak bisa move on karena kekecewaan ataupun kegagalan yang terjadi di masa lalu. Tetapi saudaraku, mari lewat firman Tuhan pada hari ini, lewat peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita mau menjadi orang yang bisa melupakan masa lalu. Nah saudara, di dalam bahasa asli Alkitab, kata melupakan di sini artinya, kata melupakan adalah epilantanomai, artinya seseorang itu tidak sadar lagi, tidak mengingat-ingat lagi. Jadi saudaraku, jadi sebagai orang yang percaya, kita perlu belajar seperti Tuhan Yesus yang bisa melupakan kesalahan kita dan bisa mengampuni dosa-dosa kita. Saudaraku, melupakan apa yang telah di belakang mempunyai pengertian, yaitu perubahan yang sangat radikal terjadi. Seseorang bisa melupakan segala kepahitan, seseorang bisa melupakan kekecewaan, seseorang bisa melupakan segala kegagalan yang pernah terjadi di masa lalunya. Jadi saudaraku, yang pertama, kita belajar untuk melupakan apa yang terjadi di masa lalu, terutama kita bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Yang kedua, saudaraku, di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus sedang berbicara kepada kita supaya kita mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan kita. Artinya di sini mengarahkan diri berbicara ada suatu pertumbuhan, ada suatu terobosan. Maksudnya apa saudaraku? Ketika kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, saya akan mengajak kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26. Firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan
bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, ketika kita menjadi orang yang bertumbuh di dalam firman Tuhan, ketika ada goncangan, mungkin goncangan yang lebih hebat di masa depan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih siap lagi. Amin saudaraku. Saya percaya saudara, pertumbuhan ini sangat penting. Pertumbuhan dalam firman Tuhan ini sangat penting. Paulus pernah berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Mari saudara, kita rindu bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan, mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Kita menjadi orang-orang yang kuat senantiasa di dalam Tuhan. Yang ketiga saudaraku, bagaimana Rasul Paulus bisa ikut merasakan dan bisa ikut mengalami apa yang Tuhan rasakan, Tuhan alami ketika peristiwa kematian di atas kayu salib. Kita melihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, di sini ada kalimat kata-kata yaitu berlari-lari. Nah, saudara, di sini Rasul Paulus sedang berbicara kepada kita. Ini sedang posisi bukan sedang duduk, ya, bukan sedang berjalan, posisi bukan sedang berdiri, tetapi posisi seseorang yang sedang berlari. Nah, saudara, di sini berbicara kepada kita sedang terjadi suatu percepatan rohani. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, peristiwa kematian Tuhan di atas kayu salib bisa kita alami, kita rasakan, yaitu dengan terjadinya percepatan rohani dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, ketika wabah COVID-19 terjadi, banyak karyawan sekarang work from home, ya, WFH. Nah, saudara, di mana bekerja dari rumah. Nah, saudara, karyawan bisa bertatap muka atau bertatap muka dengan rekan-rekan di kantor lewat aplikasi, ya, aplikasi Zoom. Ya, seperti anak sekolah juga saat ini mereka tidak sekolah seperti biasa di sekolah, tetapi mereka sekolah di rumah. Ya, mereka juga bisa bertatap muka dengan guru-guru mereka, dengan teman-teman mereka di sekolah dari rumah mereka masing-masing lewat aplikasi. Ya, aplikasi Zoom, ada aplikasi Google Meet, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat perkembangan teknologi begitu signifikan, begitu luar biasa terjadi. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sekarang dikenal dengan teknologi era digital. Semua serba online, dan ibadah pun sekarang sedang online. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan juga menghendaki tidak hanya zaman, teknologi terjadi perubahan yang luar biasa, yang begitu cepat, tetapi Tuhan ingin terjadi percepatan dalam kerohanian kita. Mari kita jangan menjaga jarak lagi dengan Tuhan, jangan jauh-jauh lagi dengan Tuhan. Dengan adanya COVID-19 ini juga membuat kita untuk mengalami percepatan dalam kerohanian kita. Saudaraku, di dalam kitab Kejadian pasal 18, Abraham berdoa supaya Tuhan jangan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Saudaraku, ketika terjadi percepatan rohani, mari kita juga berdoa buat bangsa kita, negara kita, kota Jakarta dan kota-kota lainnya yang ada di seluruh Indonesia ini, supaya terjadi kelepasan, terjadi kebebasan dari wabah COVID-19 ini. Jadi saudaraku, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan. Terjadi kegerakan, ada percepatan rohani. Saya percaya ketika Tuhan melihat anak-anaknya ada percepatan rohani, orang-orang yang berlari sekencang-kencangnya dalam kerohanian mereka, Tuhan juga akan menaruh belas kasihannya, menolong bangsa kita. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat hari Jumat Agung, ketika kita mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib, kita seperti Paulus rindu bisa ikut merasakan dan
ikut mengalami apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus alami di atas kayu salib. Yang pertama, yaitu dengan melupakan masa lalu. Terutama kita bisa mengampuni orang yang pernah bersalah kepada kita. Yang kedua, kita mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita, yaitu kita belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita mau berlari-lari untuk mencapai tujuan kita, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus kepada kita, mengalami percepatan dalam kerohanian kita. Mari saudaraku, lewat firman Tuhan pada pagi ini memberkati kita semua. Sekian firman Tuhan, shalom semuanya. Amin.